Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kameleng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit TBC atau tuberkulosis. Jadi yang akan dijelaskan yaitu deskripsinya, gejala, pemeriksaan, serta pengobatan dari tuberkulosis sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu TBC. Jadi TBC itu merupakan penyakit yang menular, di mana disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Pada gambar ini teman-teman bisa lihat bakteri ini merupakan basil tahan asam atau BTA. Nah, jadi TB ini bukan hanya menyerang paru, tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, sehingga disebut dengan TB ekstra paru, di mana misalnya seperti pada pleura, kelenjar limfe, tulang, dan organ ekstra paru lain. Dan kemudian bagaimana TBC ini bisa menular ke orang lain. Jadi TBC ini menular melalui udara atau droplet. Jadi itu melalui percik klinik atau droplet nukleus yang keluar ketika seseorang yang terinfeksi TB ini bersin, batuk, atau bicara. Lalu bagaimana gejalanya? Jadi gejalanya itu ada, teman-teman bisa lihat sini, ada batuk 2 minggu, batuk berdahak, ada batuk berdahak bercampur darah disertai nyeri dada, sesak napas, dan juga gejala lain seperti ini. Diantaranya ada malaise, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, menggigil, demam, serta berkeringat di malam hari. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan fisik meliputi B1 sampai B8. Seperti misalnya B1 itu breath atau pernafasan, itu akan dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Teman-teman bisa baca di sini bagaimana pemeriksaannya. Misalnya B2 juga ada, itu namanya blood dari kardiovaskular. Ini ada cara-cara pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, ini ada B3, B4, B5 sampai B8. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan tes yang dilakukan. Ada yang namanya tes kulit dan ronsen toraks. Jadi tes kulit ini yaitu dengan menyuntikkan cairan tuberkulin ini ke dalam tubuh, dan kemudian akan dicek timbul pembengkakan atau tidak. Nah, kalau ada timbul pembengkakan, maka akan diukur. Nah, jadi semakin besar area yang bengkak akibat suntikan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis. Dan kemudian ada ronsen toraks TB paru. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan area putih yang disebut dengan lesi. Jadi untuk kerusakan jaringan yang terjadi akibat infeksi bakteri. Jadi semakin luas area putih ini menandakan semakin besar kerusakan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Berikutnya ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan bakteriologik yang dapat dilakukan dengan mikroskopik dan biakan. Nah, jadi pemeriksaan mikroskopik seperti ini yang dilihat pada mikroskop dengan sampel menggunakan sputum atau dahak. Terlihat bakteri berbentuk batang berwarna merah seperti ini. Dan kemudian dengan biakan itu menggunakan media, salah satunya adalah Lowenstein-Janssen. Ada juga pemeriksaan khusus di sini, teman-teman bisa lihat, dan ini salah satunya adalah dengan teknik imunokromatografi tuberkulosis atau ICT. Ini teman-teman bisa lihat di sini, dia menggunakan test kit. Ada juga pemeriksaan penunjang lain seperti analisis cairan pleura, histopatologi jaringan, pemeriksaan darah, dan IKRA. Ini merupakan histopatologi jaringan yang diambil melalui biopsi atau otopsi. Dan kemudian ada tes IGRA, itu tuh untuk memeriksa interferon gamma atau di dalam tubuh. Jadi interferon gamma itu merupakan protein yang dihasilkan tubuh saat terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Berikutnya itu pengobatan. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan TBC. Jadi pengobatan TBC itu harus berlanjut dan tidak boleh terhenti, karena kalau terhenti itu dapat menyebabkan bakteri ini tuh menjadi resisten. Jadi resisten itu merupakan kondisi di mana bakteri itu akan tahan atau kebal terhadap obat yang diminum. Seperti itu. Jadi kalau bakteri sudah resisten itu maka akan sulit untuk disembuhkan. Jadi perlu penanganan dengan waktu yang relatif lebih lama.
Jadi harus ada juga namanya PMO atau pengawas minum obat agar pasien itu dapat teratur dalam mengonsumsi obatnya. Dan kemudian ini merupakan kategori-kategori obat. Ada 3 kategori. Kategori pertama, kedua, dan ketiga. Dengan kelompok pasien baru untuk kategori pertama itu adalah kriterianya pasien TB paru yang punya hasil tes BTA-nya itu positif, dan kemudian pasien TB paru dengan hasil tes BTA-nya negatif namun hasil ronsennya itu positif, dan kemudian ada pasien TB ekstra paru. Ini dengan kode pemberian obatnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat 2HRZE 4H3R3 itu merupakan itu artinya 2 bulan, selama 2 bulan setiap hari itu mengkonsumsi isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Dan kemudian diteruskan lagi dengan 4 bulan itu minum isoniazid dan rifampicin itu 3 kali seminggu. Dan untuk kategori 2 itu merupakan kelompok pasien dengan TB kambuh, terus pasien yang menjalani pengobatan tapi tidak sembuh, dan kemudian pasien TB yang lalai dalam konsumsi obat. Nah, ini merupakan kode untuk kategori 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini 2 bulan itu minum isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin setiap hari, dan kemudian diteruskan dengan isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid serta etambutol itu selama 1 bulan setiap hari, dan kemudian diteruskan dengan 5 bulan itu mengkonsumsi isoniazid, rifampicin, dan etambutol 3 kali seminggu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kategori 3. Kriterianya itu pasien TB dengan hasil tes BTA-nya negatif tapi ronsennya positif sakit ringan, dengan pasien TB ekstra paru ringan. Nah, pada kategori ini diberikan obat dengan kode 2HRZ 4H3R3 yang artinya selama 2 bulan setiap hari itu mengkonsumsi isoniazid, rifampicin, dan juga pirazinamid. Dan kemudian diteruskan dengan selama 4 bulan setiap hari itu ini diteruskan dengan selama 4 bulan mengkonsumsi isoniazid dan juga rifampicin itu 3 kali seminggu. Oke, sekian teman-teman untuk materi mengenai tuberkulosis. Terima kasih.